Uh. Yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya di sini ingin mewawancarai kalian selaku mahasiswa. Saya dari semester 3 Pendidikan IPS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Maulidah. Saya ingin mewawancari kalian tentang kesulitan belajar yang kalian alami. Boleh tahu nama-nama kalian siapa? Nama saya Rizka Putriadi. Saya Siti Zahra Hoironi. Saya Olivia Putri Sahara. Oke, baik, kita mulai aja ya. Oh ya, kalian kuliah di mana dan semester berapa? Kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 3. Semester 3. Ya. Pertanyaan pertama, apakah saat kalian berangkat kuliah gitu tiap hari itu kalian dalam keadaan sehat atau enggak? Alhamdulillah sehat. Ya, sama sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Misalnya kalau kondisi kalian lagi nggak sehat, terus tetap berangkat kuliah apa enggak? Tetap masuk. Tetap masih kuliah. Apa enggak mengganggu proses belajar kalian? Minum obat dulu sih ya. Terus kalau misalkan memungkinkan buat masuk ya dipaksain masuk. Ya, sama sih kayak gitu, minum obat dulu. Terus kalau udah nggak pusing-pusing banget baru masuk. Kalau masih pusing ya enggak. Sama kayak yang lain, minum obat, makan yang banyak, juga dikuat-kuatin untuk masuk kuliah. Tapi kalau misalnya pas belajar gitu keganggu nggak sih konsentrasinya? Kan lagi sakit nih. Lumayan sih. Keganggu juga. Enggak sih, karena kalau udah minum obatnya kan bekerja, jadi nggak keganggu sih. Cuman lemesnya aja. Ya, sama, nggak terlalu terganggu. Oke. Kalian ada nggak sih kesulitan gitu dalam belajar? Ya, ada. Ada. Kesulitannya tuh apa? Kurang fokus dalam belajar karena ada beberapa materi yang kurang dipahami, kayak dosennya terlalu singkat dan membatasi sumber-sumber. Ya, sama kayak kalau ada matkul yang pelajarannya susah-susah, terus karena sumbernya susah jadi bikin males, jadi ditunda-tunda, terus lama-lama malah jadi kesulitan sendiri gitu. Kalau saya biasanya sih rasa malas dan rasa suka menunda-nunda pekerjaan ya. Jadi misalnya kayak ada suatu tugas, terus deadline-nya tuh masih lama, tapi rasa malas itu ada gitu untuk kerjain biar nggak mendekati deadline gitu loh. Jadi kalau saya rasa malas. Kan tadi kan udah tuh kesulitan belajar kalian itu. Kalian punya cara nggak sih biar buat menghindari kesulitan belajar ini? Misalnya males harus ngapain gitu? Oh, nyari mood dulu, kayak dengerin musik, kayak ngerjain tugasnya sambil ngerjain musik. Dengerin musik. Iya. Ya, sama sih, nyari suasana baru, terus baru ngerjain lagi. Kalau saya ngumpulin niat dulu, terus nanya ke teman-teman udah ngerjain ini atau belum. Pasti kan nanti dengan itu kan ada semangat yang tumbuh untuk ngerjain tugas itu. Kalau misalnya di kampus kalian tuh dosennya gimana? Galak atau enak atau gitu? Tergantung sih. Ada yang galak, ada yang tegas, ada yang santai. Gitu. Iya, karakternya beda-beda, cuman ya nggak sampai yang galak banget gitu sih, cuman kayak harus tepat waktu, harus gini gitu, tegas gitu. Ya, dosennya ada yang galak, baik-baik semua, benar punya karakter masing-masing. Iya. Cara ngajarnya juga berbeda. Kalian pernah nggak sih jenuh gitu dalam belajar? Pernah. Kenapa sering gitu frekuensi? Pernah aja sih. Pernah aja. Oh, nggak sering. Iya. Kalau lagi jenuh tuh biasanya ngapain selain
apa ya, selain nyari suasana baru atau dengerin musik? Paling makan makanan yang enak. Iya. Itu bisa naikin mood juga. Atau enggak ya main sama teman-teman. Iya, ngumpul dulu. Itu. Refreshing gitu ya. Iya. Kalau misalnya dalam proses belajar di rumah itu orang tua tuh ngedampingin, apa kalian nyari sumber sendiri, belajar sendiri gitu? Belajar sendiri sih. Soalnya kan udah gede ya. Jadi nggak didampingin lagi. Karena kan ada beberapa orang tua yang masih, apalagi yang orang tuanya latar belakangnya guru atau Iya. dosen Oh, gitu iya. kan. Pasti Paling hanya banget. sekedar nanya-nanya aja sih, Iya. udah ngerjain tugas belum, ada tugas nggak, Iya. gitu aja. Kayak aku tiduran mulu, nggak pernah ngerjain tugas gitu. Orang tua kalian tuh dukung nggak sih kalau misal kalian lagi belajar gitu? Dukung aja sih, Belajar dukung. Selalu dukung. Iya. kasih motivasi, support. Kalian tuh dekat nggak sih sama dosen-dosen di kelas, apalagi dosen pembimbingnya terutama? Lumayan Iya. deket sih, soalnya ada Iya, pertemuan. selalu ada pertemuan dosen setiap 1 bulan sekali ya. Iya. Iya, sama. Kalian sering nanya nggak kalau misalnya lagi belajar dalam kelas? Terkadang nanya. Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang kalau misalnya ada yang gitu. Nggak ngerti. Iya. Iya, nggak ada yang ngerti. kita Apa yang bikin kalian gak nyaman kalau belajar di kelas? kadang ada temen-temen yang suka ngomong sendiri gitu Iya. loh. Jadi kayak agak Ngomong terganggu sama suara berisik. mereka. Berisik. Heeh. Kalau sikap dosen kalian tuh kalau misalnya ada pelajaran yang kalian gak pahamin, itu dia lebih ke ngajarin sampai kalian paham atau cuek aja gitu? Ngajarin sih sampai paham. Kayak Iya, pajak ya, dibantu. contoh. Guru tuh suka pakai media pembelajaran nggak sih biar apa ya, mahasiswanya tuh nggak jenuh? Iya, make. Iya, Media makin pembelajaran kayak presentasi, Iya. terus juga video-video pelajaran. Apa sih yang jadi motivasi kalian buat meningkatkan hasil belajar? Oh ya. Ya, motivasi misalnya semester ini nilainya segini, biar bagus tuh motivasinya apa selanjutnya? Lebih giat lagi nggak sih belajarnya, terus jangan terlalu nunda buat nugas, karena keseringan nunda-nunda tugas terus mepet deadline, yang ada stres sendiri juga padahal karena salah sendiri. Motivasinya juga kayak misalnya kita dulu apa namanya? Apa tuh namanya? Apa yang nilai semester tuh apa sih sebutannya? bukan S. IPK. Ya, misalnya IPK semester kemarin lebih rendah, jadi ada motivasi tersendiri untuk bisa ningkatin lagi di semester selanjutnya dengan belajar dengan giat, juga selalu mengikuti mata kuliah gitu. Kalau di rumah itu kalian ngulang-ngulang pelajaran apa ya udah aja gitu di kelas aja? Terkadang ngulang, lihat video pembelajaran dari YouTube kalau misalkan ada yang nggak paham. Iya, sama. Sama seperti itu, kadang-kadang mengulang pelajaran yang sudah dipelajari. Baik, pertanyaannya itu saja. Terima kasih karena sudah mau menjadi narasumber saya dan menjawab pertanyaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.